Puji Tuhan pertama-tama untuk kita semua bisa berada di sini. Ini pertama kali saya di sini, tapi pas saya datang banyak wajah yang cukup familiar. Om Alex, jadi beliau ini saya mesti panggil Opa karena masih saudara. Ibu saya juga panggil Om sama beliau. Jadi saya nggak bilang beliau paling tua, paling dulu lahir. Karena umur hanya angka kan. Jadi kalau kita bilang lebih dulu lahir pada yang lebih muda. Waktu saya datang cari alamat, saya lihat nama jalannya KS Tubun. Ada yang tahu siapa dia? Pahlawan revolusi. Ketika kita masih suasana Oktober 30 September, kita tahu ketika itu ada rencana yang namanya penculikan para jenderal. Salah satu tim yang dikirim dari Cakrabiro untuk menangkap Jenderal Nasution di Tuku Umar. Tapi mereka nyasar ke rumah sebelah, ke rumah Perdana Menteri Dr. Lemena. Dan penjaganya Dr. Lemena itu namanya KS Tubun, polisi. Yang saya mau katakan di sini adalah bahwa KS Tubun was nobody, polisi biasa. Tapi kenapa sekarang namanya sangat terkenal? Karena dia berada pada waktu yang mungkin secara manusia waktu yang salah, tempat yang salah, karena saat itu tentara pun nyasar ke rumah Dr. Lemena bukan ke Jenderal Nasution. KS Tubun sekarang terkenal karena dia dikaitkan dengan kejadian ketika itu. Maknanya dengan kita adalah ketika hidup kita dikaitkan dengan Yesus Kristus, we are nobody, kita menjadi somebody. Simon dari Kirene, he was nobody, tiba-tiba muncul dan dia yang bantu Yesus untuk mengangkat kayu salib. Dan sampai sekarang namanya pun terkenal dalam Alkitab. Karena dia terkonek dengan Yesus. Petrus, Markus, Lukas semua orang-orang biasa. Tapi ketika nama mereka, kehidupan mereka terkait dengan Yesus, mereka menjadi orang yang namanya tetap ada. Begitu pula dengan kita, ketika hidup kita, siapapun kita menjadi somebody. Ketika kita mengkaitkan hidup kita dengan tadi, Bu Nita udah nyanyikan dengan bagus, grace, amazing grace. Jadi memang kayaknya nyambung sekali topik saat ini saya akan kita sharing mengenai yang namanya grace tadi. Saya mau sharing satu cerita lain. Ada suatu kerajaan yang sangat dikenal karena rajanya seorang yang bijak, yang kuat. Seorang yang menjadi raja di tempat itu adalah orang yang memang sudah membuktikan kepintarannya, kekuatannya, kebijaksanaannya. Dia membuat aturan bahwa ada hukum yang harus nanti ditegakkan. Antara lain bahwa seorang pencuri harus dihukum berat. Ada aturan itu membuat warga semua aman karena tidak ada yang kecurian. Suatu hari seorang warga kehilangan barang. Dan raja itu muncul kembali ke pentas, dibilang tidak boleh ada yang mencuri di antara kita. Kita harus saling menjaga. Walaupun sudah ada teguran dari raja, masih kejadian pencurian lagi. Raja kemudian makin sedih. Suatu hari pencuri tersebut ditangkap. 2 penjaga datang ke hadapan raja dan raja memanggil semua warga untuk sama-sama muncul di tahun meeting mereka. Dan raja menegaskan siapapun yang mencuri harus dihukum. Ada aturannya bahwa pencuri harus dihukum dengan dicambuk. Ketika 2 penjaga ini datang berdiri, semua rakyat senang karena ketahuan pencurinya. Ternyata pencuri tersebut adalah ibu dari raja itu. Dilema buat sang raja. Dia raja yang adil, dia sendiri mengatakan bahwa siapa pencuri itu harus dihukum. Tapi dia adalah anak yang berbakti pada orang tua.
ibunya yang sudah tua tidak mungkin menerima hukuman cambuk. Tapi sebagai seorang raja, dia mengatakan pada dua algojo ini, ibunya harus dihukum, ibunya ada satu meja, ibunya harus begini. Dan ketika algojo ini akan mengambil cambuk, raja mengatakan laksanakan hukuman. Tapi kemudian raja turun ke panggung itu dan dia peluk ibunya dari belakang. Hukuman tetap dilakukan, cambuk tetap dijalankan. Tapi sang raja yang menutup ibunya dari belakang. Disitulah kasih dan keadilan Allah berlangsung pada waktu dan tempat yang sama. Allah kita punya banyak sifat, tapi dia punya sifat terbesar, yaitu keadilan dan kasih. Allah yang adil adalah Allah yang menghukum tanpa pandang bulu. Tapi dia juga ada Allah yang kasih. Dia tahu bahwa kita tidak akan sanggup menerima hukuman Tuhan. Dan semua orang pasti dihukum. Karena dalam Roma dikatakan semua sudah berdosa. Tidak ada orang yang benar. Dan upah dosa adalah maut. Di dalam tahta Allah ada kesucian. Dan tidak ada orang yang akan masuk ke dalam kesucian Allah, dalam tahta Allah. Karena kita semua adalah orang-orang berdosa. Tetapi kenapa ada orang berdosa di sorga? Secara teori, nggak mungkin ada orang masuk ke sorga. Karena sorga itu begitu suci. Dan kita begitu berdosa. Sebaik apapun manusia, pasti ada satu dosa bagi dia. Dalam Yakobus dikatakan, ketika kita melanggar satu hukum, kita sudah melanggar seluruh hukum Tuhan. Hukum Taurat Tuhan berikan di Gunung Sinai, 10 hukum Taurat, tapi oleh orang Israel dibikin tarikan menjadi 163 hukum. Termasuk antara lain, kalau hari Sabat mereka nggak boleh naik lift di Israel. Jadi kalau kita ke Israel, hari Sabtu tuh pasti nggak akan ada lift. Karena dilarang menyalakan api dalam hari Sabat. Lift itu dianggap percikan api. Kita lihat begitu ketatnya hukum dibuat oleh manusia. Tetapi kita masih diberi anugerah oleh Tuhan karena kasih-Nya tadi. Ketika Tuhan memberikan hukum Taurat, bangsa Mesir berada di mana? Gunung Sinai. Berarti mereka sudah dilepaskan dari Mesir. Kita bisa mengatakan dengan demikian bahwa hukum Taurat itu tidak menyelamatkan manusia. Yang menyelamatkan manusia adalah grace, kasih anugerah. Karena orang Mesir Tuhan sudah keluarkan dari Mesir. Orang Israel Tuhan sudah keluarkan dari Israel bukan karena mereka menaati hukum Taurat. Tapi karena kasih karunia Tuhan. Hukum Taurat dibuat bukan untuk ditaati. Karena nggak ada orang yang sanggup menaati hukum Taurat. Hukum Taurat itu lebih sebagai cermin bagi kita. Seberapa suci. Ketika kita melihat hukum Taurat, kita akan sadar, Tuhan, saya nggak akan sanggup memenuhi seluruh hukum Taurat. Karena tadi saya katakan dalam Yakobus, ketika satu orang melanggar hukum, dia sudah melanggar seluruh hukum. Ibarat, saya pernah share ke Dr. Heri, kalau kita mau operasi, pisau bedah itu harus 100% steril. 0,5% saja kotor itu pisau bedah, membuat seluruh pisau bedah tidak boleh dipakai untuk operasi. Demikian juga dengan kita. Ketika kita punya satu dosa sekecil apapun, itu akan disqualify kita untuk masuk surga. Tetapi ternyata ada orang di surga. Banyak orang di surga bahkan. Karena apa? Karena ketika kita ke surga, kita yang sudah diselamatkan oleh Kristus, kita ke surga bukan kita sendiri. Kita tiba di pintu surga, yang nganter kita adalah Yesus. Ibarat umpama anak-anak kita pasti punya teman.
Ketika teman-temannya mereka datang ke rumah, kita tidak akan ngecek, ayah kamu siapa sih? Pekerjaan ayah kamu siapa? Kita hanya akan melihat anak kita. Ketika anak kita membawa temannya masuk ke rumah, bahkan mungkin masuk ke kamar anak kita nggak akan pernah mencegahnya karena anak kita yang membawa temannya ke rumah kita. Begitu pula kita nanti di sorga. Jangan sekali-sekali ke sorga dengan diri sendiri, nggak akan dikenal sama Petrus. Siapa kamu gitu? Kamu orang berdosa, apalagi itu kita orang berdosa semua akan bisa. Tapi ketika kita ke sorga diantar sama anak Allah, malaikat hanya akan melihat Yesus di depan kita. Sebesar apapun dosa kita, sekotor apapun kita, ketika kita terima amazing grace tadi, sorga menjadi bagian kita, bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena Kristus yang ada di depan kita. Grace, God redemption at Christ expenses. Itu definisi grace. Penebusan Tuhan karena pengorbanan Kristus. G, God redemption. A, at C, Christ expenses. Grace artinya we get what we don't deserve to get. Kita memperoleh apa yang kita tidak pantas menerimanya. Selain kata grace, kita juga mengenal kata mercy, anugerah dan rahmat. Mercy itu artinya we don't get what we deserve to get. Kalau grace, we get what we don't deserve to get. Anugerah Tuhan berarti kita menerima sesuatu yang kita tidak pantas terima. Jadi kita menerima yang kita tidak layak terima. Rahmat atau mercy, kita tidak menerima yang sesuatu yang harusnya kita terima. Pengampunan dosa. Dengan grace kita menerima pengampunan yang harusnya kita tidak bisa terima karena kita orang berdosa. Dengan rahmat kita tidak menerima hukuman Tuhan yang semestinya kita terima. That's the amazing about grace. Jadi ketika kita sudah menerima anugerah Tuhan, pertanyaan berikut, apa yang harus kita lakukan? Itu tadi Bu Unita katakan, kita sudah sangat diberkati, apa yang harus kita lakukan? Maka itu tema hari ini, Nobligi Obligi, relevan buat kita. Itu diambil dari Lukas 12:48. Ini saya bacain bagian kedua. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Nah, di depannya barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang padanya banyak diberi, daripadanya banyak akan dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak dituntut. Saya yakin kita semua orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Sekarang pertanyaannya, akan kita apakan berkat Tuhan? Judul tema saya itu Nobligi Obligi, itu bahasa Latin. Nobligi itu kayak kata noble, hak. Obligi kayak kata obligation, kewajiban. Jadi ada in, ada out. Kita tidak hanya boleh hanya menerima, tapi juga harus memberi. Mungkin tiap-tiap kita pasti mengalami masa kecil, kita punya superhero masing-masing. Mungkin ada yang superhero-nya Superman, ibu-ibu mungkin Wonder Woman. Kalau saya superhero saya itu Spider-Man. Peter Parker. Nah, kenapa itu menarik? Karena semua pasti tahu Spider-Man. Itu kisah mengenai seorang pemuda yang tiba-tiba kena gigitan laba-laba yang ada radioaktifnya sehingga membuat dia punya kekuatan super. Bagian pertama kisah Spider-Man adalah ketika Peter Parker ini nggak peduli dengan orang lain.
dia senang dia punya superpower, tapi dia hanya mau pakai untuk keperluan diri sendiri, kepentingan dia sendiri. Suatu ketika pamannya Peter Parker, namanya Uncle Ben, kalau mungkin ada yang nonton film itu tuh ingat cerita Spider-Man, mati kena tembak. Dan sebelum Uncle Ben meninggal, dia bilang sama Peter Parker, dia kasih ingat, dia bilang gini, with great responsibility, with great powers comes great responsibility. Itu kalimatnya Uncle Ben di Spider-Man. Dan kalimat itu menjadi titik balik Peter Parker. Sisi kedua, film tersebut menunjukkan bagaimana Peter Parker menggunakan superpower dia untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Jadi ketika kita menerima banyak hal, kita akan dituntut lebih banyak lagi. Sehingga hidup kita harusnya hidupnya diberkat. Sebagian kita pasti sudah pernah ke Israel. Di sana ada yang namanya Laut Mati. Laut Mati itu laut yang permukaannya paling rendah di muka bumi. 147 meter di bawah permukaan laut. Karena dia paling rendah dan karena sifat air selalu mengalir dari ketinggian ke yang lebih rendah, maka itu tadi benar, penuh dengan mineral dan garam. Karena dia hanya terima, nggak bisa keluar, karena mau kemana lagi? Dia sudah lebih paling rendah di permukaan bumi. Ciri air kan selalu mengalir dari ketinggian tempat lebih rendah. Di muka bumi tidak ada lagi tempat lebih rendah dari Laut Mati. Laut Mati ini menjadi simbol kehidupan yang sangat kaya. Kalau kita orang yang masuk air itu pasti mengapung karena mineralnya sangat banyak. Penuh mineral, sangat kaya, tapi satu hal yang menarik. Tidak ada ikan di situ. Karena terlalu tinggi garamnya. Laut Mati sangat kaya, tetapi tidak ada kehidupan. Banyak orang yang sangat kaya, tapi hidupnya nggak ada kehidupan. Dia punya namanya istilah satisfied life, but not satisfying life. Fulfilled life, but not fulfilling life. Itu beda. Fulfilled life, dia penuh kelimpahan, tapi not fulfilling. Nggak menikmati. Banyak orang yang sangat diberkati, tapi kehidupan nggak ada kehidupan. Karena hanya dia semua mengenai all is about me. Itu lagunya Michael Jackson, all is about me. Ego, pride. Kata pride dan kata sin itu ada hubungan. Kita tahu dari Yesaya bahwa kejatuhannya Lucifer itu karena pride, tinggi hati. Persamaan antara pride sama sin ada di huruf I. Dua kata ini mempunyai satu hal yang sama. Huruf I yang di tengah. I in the middle. Ketika ego, ketika pride, diri sendiri menjadi prinsip hidup kita, itulah pangkal kejatuhan. Jadi ketika kita sudah menerima anugerah Tuhan, sekarang kita harus membagikan kebaikan Tuhan. Karena anugerah Tuhan terlalu berharga untuk kita simpan. Tidak harus bahwa kita harus orang punya banyak uang untuk berbagi anugerah Tuhan. Seberapa yang kita punya, yang gitu kita bagikan. Tidak harus kita orang sehat untuk kita jadi berkat buat orang. Seberapa kuat yang ada, itu yang kita bisa bagikan. Karena ketika kita sudah dianugerahi Tuhan dengan kesehatan dan kita mengatakan, oh saya membagikan kelebihan saya. Justru disitulah pride dan ego menjadi pangkal kejatuhan kita. Ketika kita ingat kisah yang 5 roti 2 ikan,
Seorang anak kecil hanya punya modal itu, tapi kemudian bisa memberi makan 5.000 orang. Itu 5.000 itu hanya laki-laki, berarti bisa 10.000 kalau dia bawa perempuan. Dan masih ada sisa puluhan bakul. Ketika kita mencermati ayat itu, kalau dalam settingan film atau cerita-cerita, seolah-olah ketika para rasul membagikan bakulnya bertambah di tempat. Kalau ayat itu dibaca lebih teliti, pelipat gandaan itu terjadi ketika para murid datang ke Yesus. Jadi pelipat gandaan bukan terjadi ketika mereka bagi tiba-tiba langsung nambah sendiri, enggak. Bakul mereka yang kosong mereka datang ke Yesus. Mereka datang ke Yesus. Ketika mereka bagikan pasti bakulnya kosong. Tapi tiap kali mereka datang ke Yesus, selalu tersedia roti dan ikan di Yesus. Jadi dengan kata lain, kalau kita mau berbagi, jangan berbagi dengan apa yang ada pada kita. Kita selalu datang pada Yesus sebagai sumber. Dengan demikian ketika kita kehilangan sesuatu dalam hidup kita, harta, kekayaan, mungkin kesehatan, jangan takut. Dalam hidup banyak resources. Resources dapat datang dan pergi. Tapi hanya ada satu yang namanya the source. The sumber. Sumber itu hanya satu. Yesus. Ketika kita merasa tersendiri, ketika kita merasa disingkirkan bukan karena salah kita, karena kita ditipu orang bukan karena salah kita, karena kita kehilangan satu karena mungkin dalam tanda kutip musibah, tetap pandang Yesus karena dialah the source. Ketika kita datang ke dunia, hidup kita hanya telanjang, kita mati pun hanya jas di badan mungkin. Itulah kehidupan. Jadi hidup itu sebetulnya hanya ABCD. A itu alfa, awal semua. B itu birth. Lompat ke D, death. Hidup itu hanya bagaimana kita mendefinisikan C ini. A, alfa, B, birth, C, misteri apa, D, death. Hidup hanya singkat, hidup hanya B dan D. Birth and death. Seperti kalau kita ke pemakaman, ada nisan, disebut lahir tanggal berapa, dash, meninggal tanggal berapa. Jadi hidup itu hanya dash kecil itu, hidup kita, ya enggak? Sampai tahun tanggal berapa. So panjang puji Tuhan, Om Alex 92 tahun, ayah saya dia meninggal 32 tahun, saya umur 10 tahun ketika itu. Tapi itulah kehidupan, hanya garis kecil, dash. Ketika kita ke pemakaman, pertanyaannya adalah bagaimana kita mengisi huruf ini. B dan D, bagaimana kita mendefinisikan C ini. Apakah C ini krisis atau Christ? Orang yang dia mengisi B dan D ini dengan C yang salah, dia bukannya hidupnya yang salah, tapi D-nya bisa mana lagi. Setelah D ada E, setelah death ada E, ada eternity. Jadi A, B, C, D, E, mungkin bisa panjang lagi, F, for G, God, H, heaven. Hidup singkat, jadi nggak usah panjang-panjang, tetap ingat bahwa hidup kita hanya antara B dan D. BD. C ini, B dan D semua kita punya, tapi C masing-masing. Kita mau isi apa kita punya C. Kita mau isi apa kita punya tarikan garis dash. Jadi tiap kali kita ke kubur, ingat kalimat memento mori. Ingatlah hari kematianmu. Sebagaimana kita mengisi huruf dash tadi itu. Salah satu pertanyaan terbesar dalam hidup adalah how we want to be remembered. Kekayaan kita ada ujungnya, ketenaran kita ada akhirnya. Tetapi how we make people feel will be forever remembered.
Orang mungkin akan lupa dengan kata-kata kita, orang akan lupa dengan perlakuan kita, tapi orang gak akan pernah lupa bagaimana kita membuat mereka merasa apa gitu. Ketika orang kecil kita sambut dengan kasih, dia akan lebih mengingat bagaimana kita menyapa mereka ketimbang kata-kata kita. Kebalikan juga ketika kita pernah menghina orang, dia akan selalu ingat bagaimana kita memperlakukan orang lain. Jadi ketika kita menerima grace, ada istilah itu habitual grace. Grace itu merupakan habits, menjadi habits tingkah laku kita. Itu ada gradasinya. Ada orang yang sangat grace, dia punya panggilan untuk menjadi penginjil. Dia akan berbagi. Dia akan berbagi keselamatan. Karena kita tahu bahwa hal terbesar yang kita bisa bagikan adalah keselamatan. Kita mungkin bisa bagikan buku, bagikan uang, baju, tapi itu tidak kekal, akan habis. Hal yang kekal yang bisa kita bagikan adalah keselamatan. Kemana-mana kita pergi, kita saksikan Yesus. Bukan hanya secara verbal dengan kata-kata kita. Kita tidak harus menjadi seorang pendeta untuk bersaksi. Tapi dengan pola hidup kita, dengan cara kita berbisnis, cara kita menegur seorang pelayan, cara kita menegur office boy di kantor, itu merupakan penginjilan kita. Kakek saya dulu seorang polisi bintara di Manado. Satu kali dia nyetir mobil polisi dia, di pinggir jalan dia lihat ada suster Katolik lagi nunggu oplet. Dia inisiatif ngajak, suster, ayo saya antar. Di jalan susternya nanya, Bapak, anak-anak Bapak sekolah di mana? Oh, karena opa saya itu polisi biasa, sekolah rakyat lah, sekolah negeri. Suster bilang, masuk aja ke SD Suster di Manado ketika itu. Opa saya bilang, mana mungkin saya polisi biasa yang di situ level-level petinggi-petinggi. Susternya bilang, saya kepala sekolah. Jadi dua tante saya sekolah di sekolah suster itu. Puluhan tahun kemudian sepupu saya lulus sekolah, perempuan, dan mau masuk tentara. Itu tahun 96, 97. Ketika itu, kepala personalia ABRI, ada yang namanya Maijen Jalal. Istrinya teman sekelas tante saya. Jadi sepupu saya itu sekarang udah letkol kowat dia. Nggak bisa berenang, bisa masuk tentara. Kita lihat di sini bagaimana kebaikan kecil opa saya menjadi berkat bukan hanya untuk dia, tapi buat dia punya anak dua, masuk sekolah terbaik di Manado. Bukan cuma itu, cucunya pun puluhan tahun kemudian menikmati kebaikan kecil dari opanya. Demikian juga mungkin kebalikan, kalau kita berbuat jahat, bukan cuma kita, mungkin anak cucu kita akan. Tadi Pak Roni sempat sharing, akan bagaimana merasakan kebaikan atau kejahatan kita lakukan. Ada juga, saya punya tetangga di rumah dekat, itu udah meninggal senior jauh. Dia itu anak ningrat lah kalau di Sumatera. Dia bilang kakek dia dulu itu semacam raja di kampung, di daerah mereka di Sumatera. Tapi kakek itu sangat baik. Satu kali ada seorang petani yang datang ke kakeknya bilang, ini kisah nyata bukan yang saya bagian pertama. Dia bilang ke raja, saya nggak bisa bayar pajak atau apa. Dan kakeknya ini, raja ini bilang nggak apa-apa, nggak usah bayar. Puluhan tahun kemudian terjadi revolusi di tempat mereka itu, dan keluarga kerajaan dieksekusi tembak. Malam sebelum eksekusi, overstay-nya, letkol komandan tentara manggil ayah dari teman saya itu. Dia bilang, kamu malam ini pergi sama keluargamu yang dekat, karena besok keluarga besar akan dieksekusi. Ayah dari teman saya bilang, kenapa? Si tentara bilang gini, ayah saya dulu petani, dan ketika ayah saya tidak mampu untuk bayar pajak, ayah kamu, raja ketika itu, membebaskan ayah saya dari kewajiban tersebut. Dan sejak itu ayah saya bilang ke saya, ketika kamu jadi orang, kamu harus selalu jagain keluarga ini.
Jadi kita bayangkan kebaikan kecil kakeknya, ya mungkin kakek sudah lupa, bisa menyelamatkan anak-anaknya. Dan ini kisah nyata. Jadi ketika kita berbuat baik, nggak harus nunggu kita orang yang super kaya, kita orang yang super sehat, kita berbagi apa yang ada pada kita. Dengan doa pun kita sudah bisa jadi berkat buat orang. Kita mendoakan orang. Saya tahu bahwa saya mau Om Alex lama nggak ketemu, doa beliau yang membuat saya bisa berdiri di sini secara nggak langsung. Ketika saya masih mahasiswa dulu, Pak Alex yang bawa renungan waktu saya di kampus dulu. Jadi sekarang saya berdiri di sini, saya bilang tadi ini ibarat mau nunjukin Rudi Hartono bermain badminton kayaknya. Orang-orang yang lebih senior pada saya, jadi mohon dengan kerendahan hati saya berdiri di sini justru untuk lebih banyak untuk membagikan bagaimana kehidupan saya sudah diberkati. Sebelum tadi saya tuh umur 10 tahun saya sudah anak yatim. Ayah saya meninggal karena dia kena cancer umur 32 tahun. Ibu saya seorang guru SD di Manado lagi. Tapi Tuhan buka jalan sampai sekarang. Ibu saya bilang saya lulus SMA aja dia udah seneng. Tapi puji Tuhan saya bisa S3, bisa S2, berkat Tuhan saya sekolah di Amerika. Semua berkat Tuhan. Hanya karena grace alone, karena kasih sayang Tuhan. Jadi ketika kita Tuhan sudah berikan banyak, kita akan harus bertanya pada diri kita, apakah itu akan menjadi berkat atau kutuk? Karena banyak diberi, akan banyak dituntut. Dan kita tidak harus berpikir harus jadi seorang kayak Billy Graham untuk kita jadi berkat. Ketika kita di kantor kita menyapa office boy dengan ramah, siapa tahu dia satu kali orang yang akan memberkati kita. Kita ingat Yusuf, ketika dia di penjara, dia bertemu dengan tukang roti dan tukang anggurnya raja. Dan dia melayani mereka. Ketika tukang anggur ini, yang tukang roti kan dihukum. Tukang anggur ini kemudian kembali menjadi pelayan Firaun. Ketika Firaun punya mimpi besar, si tukang minum raja Firaun bilang, ada Yusuf di penjara. Dia bisa menafsirkan mimpi. Jadi orang-orang kecil yang kita temui di sekeliling kita, bukan hanya untuk kita berkati, tapi mereka justru bisa menjadi berkat buat kita. Siapa mau sangka tukang roti yang Yusuf ketemu di penjara akan menjadi pembuka pintu untuk dia satu hari nanti menjadi orang kedua di Mesir. Kisah Yusuf. Kisah Nabi Elia, ketika dia kelaparan, yang Tuhan kirim dia kemana? Janda. Janda pun itu udah tinggal makan satu kali akan mati. Tapi janda itu membagikan roti dan minyaknya, tapi setelah itu janda itu berlipat-lipat kekayaannya. Kehidupannya nggak pernah habis. Jadi hal kedua bahwa jangan berharap banyak kepada orang akan menolong kita. Jangan berharap banyak pada raja, pada konglomerat orang kaya akan tolong kita. Akan dalam banyak hal seperti kisah Elia, orang-orang yang akan tolong kita justru orang-orang yang nggak mungkin secara manusia tolong kita. Orang-orang yang tersingkir, orang-orang yang kita overlook. Seperti janda tadi. Bagaimana dia mana mungkin secara manusia. Dia bilang, dengan saya memasak sekali ini, saya sudah mati. Itu makanan terakhir dia. Tapi justru Tuhan pakai orang-orang seperti itu. Dan Elia diberkati, janda itu pun diberkati. Sebelum Elia ke janda, yang kasih makan Elia siapa? Burung gagak, burung. Burung itu punya tabiat, kalau lihat makan dia akan ambil makanan burung lain. Tapi justru burung itu yang bawain makanan ke Elia. Jadi moral of the story yang di sini bahwa kita pun jangan berharap kepada orang lain, berharap pada Tuhan, the source. Karena dia akan kirim resources. Dia bisa pakai burung yang sangat egois itu, yang kalau lihat makanan di burung lain akan ngambil, dia akan bawa makanan ke kita. Janda yang sudah nggak ada apa-apanya,
justru jadi berkat buat kita. Jadi kehidupan kita tadi saya katakan, ketika kita punya banyak, jangankan punya banyak, punya sedikit pun, seberapa kita punya, serahkan pada Tuhan. 5 roti, 2 ikan ketika diserahkan pada Yesus akan berlipat. Kisah yang lain ketika kita tahu bahwa Yairus, seorang penjaga gereja, minta Tuhan untuk menyembuhkan anaknya yang sudah sekarat. Dalam perjalanan Yesus ke rumah Yairus, dia ketemu seorang janda yang sudah bleeding, sudah berdarah. 18 tahun. Janda itu orang yang paling rendah, pertama dia perempuan di Yahudi. Dibandingkan dengan Yairus, tokoh agama, tokoh besar. Janda ini perempuan, buat orang Yahudi itu kelas bawah. Kemudian dia orang miskin, Yairus orang kaya. Tapi Yesus justru lebih memperhatikan janda ini. Yairus akhirnya kan secara memang Tuhan sengaja, Tuhan memperlambat dia ke Yairus. Yairus sudah, Tuhan tolong. Tapi ketika dalam perjalanan ke rumah Yairus, Yesus berhenti dan menyapa janda ini. She was nobody. Demikian juga dengan kita, ketika kita merasa sebaliknya, kita orang-orang yang nobody, orang-orang yang gak punya, ketika mata kita melihat pada Yesus, ingat kisah mengenai janda itu. Tuhan gak akan pernah melupakan kita. Itulah grace, habitual grace. Grace yang menjadi habits kita, menjadi keseharian kita, pada kita menarik napas, ada anugerah Tuhan di situ. Kita tidak harus melakukan hal besar, lakukan hal kecil yang bisa kita lakukan. Mendoakan orang, menyapa orang, memberi senyum pada orang. Karena siapa tahu orang itu suatu hari dia akan menjadi berkat buat kita. Dan juga kebalikannya, gak usah menunggu kita menjadi orang kaya, menjadi orang hebat, menjadi pendeta, untuk kita berdoa buat orang lain. Karena pada saat kita lemah, dan mata kita tertuju pada the source, disitulah kelemahan kita menjadi kesempurnaan. Banyak diberi, banyak dituntut. With great powers comes great responsibility. Terpujilah Tuhan, diberkati kita semua. Amin.